رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع. Syekh Ibnu Athaillah. Pajahiruha alamul mulki bidayati lisyahadah. Pada johirnya ketika kita menjadi muslim, kita masuk Islam, ada orang masuk Islam, kita pun juga lahir ke dunia bersama orang tua kita, ayah kita. Lalu kita mengenal kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi. Kita mengulang saksi kita wapiha pi alami ruh, yang terjadi di alam ruh sudah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala min qaulillahi ta'ala alastu birabbikum. Qalu sahidna bala. Ketika di alam ruh itu kita ditawarkan, disodorkan, benarkah aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab benar. Qalu bala. Bala lil makna na'am. Mungkin sebahagian bala itu maknanya iya, tapi bala itu lebih cenderung kepada pitadbiril qalbi wa iqraran bilisan. Kalau na'am itu ya saja. Oke, ya, gimana nih? Baguskah minuman ini diminum? Oh bagus, sudah na'am. Tapi kalau bala, ada kesadaran penuh di jiwa, benar-benar Engkau ya Allah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau. Wajahiru hafi hajihi dunya li syahadatillahi ta'ala. Maka pada johir kemudian kehidupan kita sekarang ini, kita disuruh lagi membuktikan bersahadah kepada Allah atau tidak. Qalu rabbunallah sumastaqamu. Sebagaimana di dalam Al-Quran seharusnya yang dimaksud adalah qalu, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian kita istiqomah. Ngalih kah pelajarannya ini, ngalih kah? Nyaman ya lah. Hah? Ini akan-akan gini kau memahami. Cuma pihak jala ilmi, kebanyakan pengetahuan seperti ini, kenapa? Jarang disampaikan. 5 aja. Li'annahu fiha bal li ilmi fid dinil Islam ilmu fikih. Karena kebanyakan kita mengetahui agama Islam itu hanyalah ilmu fikih. Au fi tauhid bi sifatin wa isrina sifatillah. Atau kita hanya mengenal sifat Allah dengan sifat 20. Paling-paling sampai di sana selesai. Bal fi hali Qur'anil Karim, padahal banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kama yaqulu fil Qur'anil Karim wa ya'lamu sirra wa akfa. Asirrun la ya'rifu fiha bi qaulin au di dakwatil Islam. Dil makna Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang sir, wa akfa, wa yakfa, dan mengetahui yang lebih tersembunyi dari sir. Apa makna sir? Kita tidak tahu. Itulah kebanyakan kita. Wal makna pihali syahadati ilallahi ta'ala. Maka kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu timbul pertanyaan yang kedua, kenapa dengan menggunakan syahadah? Syahadah itu dalam bahasa Arab, syahadah dalam bahasa Arab apa? Syahadah, bersaksi. Wa kaifa syahadataka ala kullil ahwali dunya. Bagaimana perkataan orang bersaksi? Kalau ada orang berbuat minum-minuman keras, orang bertanya, siapa saksinya? Saksi itu yang melihat atau tidak? Para'ahu piha likulli syahidin. Maka tiap-tiap orang bersaksi itu pasti dia harus melihat. Wa kaifana? Kayak apa kita? Li ru'yatillah aula. Apa kita melihat Allah Subhanahu wa taala? La. Man li sahadatillahi ta'ala fi alamir ruh. Siapa yang melihat Allah di alam ruh itu?
Siapa yang kira? Siapa yang melihat Allah itu siapa? Hah? Yang melihat Allah itu siapa? Inna fiha ruhi. Yang melihat Allah itu adalah ruh kita. Maka fa inna fiha jal jasadi, karena sesungguhnya jasad kita ini fi waqtihi fiha li ainil basar, dengan alamat pada mata kita, wa aklan, akal kita, wal jasadi la syahadatan illallah ta'ala, tidak akan mungkin pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala illa bitariqil ilmi au fiha yusamma ilmul ma'rifatullah. Tidak ada satu jalan apapun untuk melihat Allah itu kecuali dengan jalan ilmu. Ilmu itu disebut dengan ma'rifatullah. Inilah pendalaman terhadap jiwa keagamaan kita. Itulah bidayatil syahadah. Wa batinuha fahmil muradi biha fi alamil malakuti lil ma'rifah. Maka pada batinnya yang dikehendaki ialah pada alam malakut, alam kekuasaan Allah itu hanya bisa disadari dengan ilmu ma'rifatullah. Ujar Syekh Ibnu Athaillah, ilmu ma'rifatullah itu artinya ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Allah. Jadi yang bisa memahami kebesaran Allah itu siapa? Ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah itu mengajarkan kesadaran kepada kita. Kesadaran itu ada di mana? Di dada kita. Yalah, as-sudur, dada kita. Al-qulub, qulub, hati kita. Bukan sekedar akal. Lau annahu fi mana? Fil masyriq wal magharib. Mungkin di timur atau di barat, orang-orang barat dia dengan rasional. Mana Tuhan? Nah, aina Rob, mana Tuhan? Rob, lalu Rob dibuat patung, dibuat dewa, dibuat apa lagi? Dibuat apa lagi? Macam-macam. Nah, Tuhan lah. Nah, kenapa jadi Tuhan itu dibuat begitu? Kenapa Tuhan? Dibikin patung Tuhan itu dibikin apa? Kenapa? Karena pakai akal. Akal itu kepentingannya apa? Ingin melihat nyata, yalah. Nah, akal ini cerewet, yalah. Nah, nak belum cokap ya. Nggak kan ketujuh lucu. Datang udah RT, yalah. Apa nih RT? Anu jatuh isi itu jangan mau KTP, no catat. Nama di mana, alamat nih pang nomor rumah dicatat juga, nama dicatat juga aja RT. Betakun terus. Anu pang nih pang jenis kelamin ini ditulis kah ada KPRT jadi PRT dipoto aja PRT. Muyakan nih RT. Dipoto aja PRT. Muyak dulu takon terus ya. Nah, ya Pak. Nah, itu adalah tadi kembali grade pengetahuan kita. Jadi syahadah melihat Allah itu, syahadah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, sebenarnya itu mengulangi pada alam ruh. Itu kan logikanya. Tapi kita hanya masih pada selongkongan itu apa namanya? Kerongkongnya aja, ya kan, kerongkongnya aja. Isinya belum kita, isinya tidak tahu kita. Untuk supaya isi itu ada, yang bisa menjadi johir dia, supaya ada isi, ya, ibarat senapannya isi supaya pelurunya ada, pakai menggunakan ilmu ma'rifatullah. Nah, nanti berisi dia, maka akan terciptalah. Nah, ternyata kita sudah tahu yang bisa melihat Allah itu, ya kan, lil makna ilmillah, dalam makna ilmu Allah, jangan dipahami dengan akal lah. Itu ruh kita. Nah, itu. Jadi kita sekarang hidup ini bagaimana belajar menggunakan ruh kita, menggunakan jiwa kita. Misal Pak Ina, mislan.
masalan fil hayati bi aini ruh. Bagaimana kita hidup menggunakan ruh kita, menggunakan jiwa kita. Ada anak berbuat salah, ada kita punya anak berbuat salah. Oh, kalau nafsu apa? Mukul langsung enggak? Memecah piring, oh jatuh piring. Siapa? Udin misalnya memecahkan piring, enggak? Langsung ayahnya, wow, pukul. Itu namanya nafsu. Makanya nafsu. Kadang-kadang nafsu didompeng oleh akal. Mun ku pukul anak kone sakitnya. Lalu menjewer telinga, nyawane lagi pakai akal. Mungkin kurang sakitnya dari sekedar pakai akal sudah orang tuanya. Masih menjewer. Tapi kalau pakai jiwa, pakai ruh, sian manusianya enggak Pak, bisa salah. Yalah. Dan itu sudah terjadi kada? Sudah terjadi di kalam Allah, sudah enggak? Di kalam tadi tuh? Sudah. Dipusut ya anak. Kena lagi anu mengkawabat ya tina kae bahaya aja anak. Nah, nyamun menala selesai masalah aja lah. Simpun ya, enak kae nah tuh nang piring bahamburan tuh. Nah, ganinya abahnya mengganiin atau mamanya mengganiin. Itu namanya menggunakan hati nurani. Sudah, iya kah? Nah, itu cara menggunakan kayak pakai walah gitu. Semua hal. Jangan menyebut orang itu salah dulu, salah. Apa kita Tuhan? Apa kita berhak menyatakan salah terus pada orang? Lah, kita bukan Rabb. Fa inna Rabb milkus samawati wal ardh, pemilik langit dan bumi ini kita bukan. Fa inna wa bainana wa bainakum minal insani, karena kita ini semuanya adalah manusia. Makanya yang ada kewajiban tadi kepada kita sebenarnya, yang ada dasar tadi itu adalah kita memahami Allah. Sampai Isa kan sudah? Maka anak dibacakan ada sebutin kitab lagi. Berapa menit lagi? Nah, sedikitlah iljinan dari ma'rifah. Nah, itu ilmu. Jadi ilmu ma'rifah itu mengasihkan. Supaya kita cenderung pikiran kita memahami Allah. Memang itulah hakikat hidup kita, itu tidak lain Allah sebenarnya, ada lain. Wa hakikatuha kashfu ma'ani asyraruha fi alamil jabarut nihayatil syahadah. Maka hakikat daripada yang terbuka daripada makna rahasia-rahasia daripada alam jabarut, itulah yang tertinggi daripada syahadah. Maka ilmu Allah ini atau ilmu ma'rifatullah ini mengajak kita masuk kepada rahasia Allah sampai kita nanti berada pada alam jabarut. Alam jabarut artinya alam kebesaran Allah, di mana kita merasakan semua hal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah syahadah yang utama bagi kita. Syahadah jahirah lil kalimat. Syahadah jahirah itu kan kalimat. Benar ya Allah, engkau tidak ada Tuhan selain Allah. Masuk lagi kita ke makom kedua, wasani Tuhanku inna rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Siapa gerang Tuhanku nih? Wah, gitu kan pertanyaannya kan. Oh, Allah Maha besar lagi Maha agung, penguasa langit dan bumi. Oh, masuk asik lagi kita. Akhirnya kita asik, masyhuk kita kepada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal kainatu fiha li ilmi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam pengetahuan beliau menyampaikan, maka ketika engkau melihat rambut kalian, telinga kalian semuanya ingat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kawalah itu diamalkan. Maka apabila kita bisa melakukan seperti itu, kita berarti bersahadah linihayati syahadah. Itulah tingkat tertinggi daripada syahadah. Makna asyhadu an la ilaha illallah. Itulah makna yang tertinggi daripada kalimat la ilaha illallah. Nihayati syahadah. Janggutna itu janggut dicaramin subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah. Ya kah? Nah.
Pas asik memahami Tuhan, kebesaran Allah sebagainya, dicabut malaikat roh kita, ya mati kita. Dalam ruh tadi itu terekam kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Li syahadatihi fiha liruhi ila liqa'ir rabbih. Makanya akhirnya terekam dalam ruh tadi itu. Kita memuji Allah, kita membesarkan Allah, kita mengagungkan Allah, kita bersyahadah kepada Allah zahiran wa batinan bi asrarihi, dengan rahasia-rahasia Allah di dalamnya. Maka firman Tuhan turun, ya ayatuhan nafsul mutmainah, hai jiwa yang tenang, irji ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan redo dan diridhoi. Pada kuli ibadi, masuklah kamu, termasuklah golongan hambaku yang sudah bersahadat padaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Nah itu firmannya, yalah. Nah hafal semuanyaan tapi kada paham apa ayat ini maksudnya, yalah. Perlu dikisahkan. Itu ayat mengisahkan tentang li ahlil ma'rifatillah, ahli ma'rifatullah. Karena itu hari-hari kita ibadah sembahyang, nanti diajarkan bagaimana sembahyang lewat dimensi pemahaman ilmu ma'rifatullah. Bagaimana kita beramal soleh, fi kullil amali soleh, fi ilmil ma'rifatullah, dalam pandangan ilmu ma'rifatullah. Fa'annahu fiha, maka akhirnya yang terdalam daripada itu yang disebut wa yusamma fiha lubabus syariah atau lubabud diniyah, itulah yang disebut dengan inti-inti syariah, inti-inti daripada ilmu agama. Inti itu yang ada di dalam ilmu ma'rifatullah. Kama yaqulu minal Qur'anil Karim, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, sesungguhnya salat itu akan menjadikan kalian tanha 'anil fahsya wal munkar, akan menjauhkan kalian daripada perbuatan fahsya dan munkar. Nah itu di antara ayat-ayatnya. Sudah dulu itu Syekh Ibnu Athaillah. Ya kan? Fahiya fid dunya aqdul jinan ala muqtadil iman wa fil akhiratil kasbun wal iyan ala muqtadil ikon wahya ismatu fid dunya lidima, dan seterusnya. Nah, paman qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tamat, maka nanti akan disempurnakan dengan satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa akhiru hadhil kalimah fiha. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.